Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qul bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan tabdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab-adab hari Jumat halaman 108. Ketahuilah olehmu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Jadi seminggu sekali berhari raya, yaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang terdahulu kadada hari Jumat tuh. Dan pada hari itu ada satu waktu, satu saat, satu waktu. Saat ini bisa diartikan detik, menit, jam, atau sekejap mata bisa juga. Saat itu satu waktu. Kada tahu kita lawasnya waktu itu apabila semenitkah, sedetikah, sejamkah kada tahu. Cuma satu waktu, satu saat. Yang di waktu itu mustajab doa. Jadi tiada membetuli, artinya siapa yang menemukan waktu itu akan saat itu siapapun orangnya oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, berdoa di situ, kecuali Allah Ta'ala akan memberi apa saja yang ia pinta. Jadi bagus saya seharian sama laman Jumat tuh Allahumma 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 aja. Jadi tahajud Allahumma aja. Maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumat itu mulai dari sore hari Kamis lagi. Nah, jadi mulai hari Kamis kamarian Mbak Asar tuh bersiap-siap. Persiapan hari Kamis Mbak Asar tuh diantaranya mengitip koko, melihati baju yang mana yang igat, yang mana pecang dipakai, kopiah yang setahun gak ada tapas ditapas. Nah tuh hari Kamis tuh melihati. Nah Mbak tuh pulang lo kopina yang bila basalawar panjang tajuntai masih bulunya ditatak tuh, yang bulu ari-ari itu. Atau kamarian Kamis juga itu. Rambut misalnya sasingut bila maigut taumpat igut sasingut kapanjangan hari Kamis juga mau menuntaskan badatan itu. Nah persiapan di kita. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Kamis. Nah petang itu sore. Tapi mau kita sore itu membaca Ratibul Atos misalnya selesai ya sudah, terbuat sudah istighfar bertahan di situ. Karena masa itu sudah menyamai, maksud masa itu masa kamarian Kamis telah sudah menyamai kelebihan hari Jumat. Makanya orang yang meninggal wafat di hari Kamis asal Mbah Asar sama seperti meninggal di malam Jumat atau di siang hari Jumat. Artinya mati syahid gitu, lapas susah kubur. Asal orangnya beriman lawan Tuhan. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Nah ini munnya cangkal. Jadi hari Jumat itu sunat. Tetapi hendaklah ada syaratnya, yaitu puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu. Karena ada larangan bagi mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat saja. Jadi seminggu sekali hari Jumat itu bagus puasa. Cuma bila hendak puasa hari Jumat dengan Kamisnya, Kamis dengan Jumat, atau Kamis kolir, Jumat dengan Sabtu. Mana itu? Yang bagus tuh Kamis dengan Jumat. Tapi mun harayani rawa banyak daging yol kita nak. Kain aja dulu. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi. Karena mandi hari Jumat itu adalah satu kepastian. Artinya munnya hendak sembahyang hendak ke masjid tolak kada kawa kada mandi. Sangat kada bagus bener kada mandi itu. Nah itu maksudnya. Hukumnya sunnah muakkadah. Artinya separuh wajib. Bahkan kita kada mandi seminggu tulak ke Jumat bisa haram hukumnya. Karena mengganggu cuaca udara Indonesia merdeka ini. Nah
Jadi hukumnya sunnah muakkadah separuh wajib atas setiap orang yang balik. Nah, jadi tapi kita sangka baik ya bang lah, ada orang pinok bau kada mandi, siapa tahunya belum balik. Ya kalau berakal pulangnya siapa tahunya ada bakal ada apa-apa. Orang yang diwajibkan sembahyang Jumat itu yang disebut balik naranya lah. Ya, bilanya wajib sembahyang Jumat balik berakal merdeka ada di tanah air. Nah itu. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mensucikan badanmu. Artinya hari Jumat itu bujur-bujur mandi, jangan mandi hayam nih kita, mandi itik. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mensucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari. Nah, bulu ari-ari tahu lah. Dan mengandam atau memperindah atau merapikan. Nah, mengandam itu bahasa orang Bahari, memperindah itu dalam kurung, atau bahasa kitanya merapiakan di kita. Yang dirapiakan tuh kumis. Jadi kumis tuh mun kita hobi bakumis, kada apa-apa juga bakumis kada masalah. Maka mun kita ujar bini mun kumis tuh diretaan kada kubari malam ini aja. Maka malam Jumat. Nah, jadi dirapiakan aja. Minimal rapi ini tuh maksudnya bila kita memakan kada tahu empat makan kumis nih tuh. Masalah makan waluh ya kalau kayak Pak. Kuning di sini nah itu jadi dirapiakan maksudnya. Dan memotong koko. Nah, sudah ingat pelajarannya koko nah koko ya kalau. Nah, sini adalah satu. Telunjuk kanan dulu berhulu nah. Nah, hanyar nih. Hanyar sebelah sini. Nih. Hanyar di sini. Nah. Telunjuk dulu. Hanyar nih, hanyar nih, hanyar nih, hanyar nih. Nah, kalau batis bang, di batis kanan ulun nah, batis kiri, mungkin kan paling melihatnya lah, batis kanan, batis kiri nah, kalingking kanan dulu, tek sambung aja langsung, itu batis, itu yang sunnahnya. Memotong koko dan menggunakan sugi atau kayu siwak. Wah ini ya bersikat gigi pakai udul dan segala cara-cara yang bersuci. Apa aja yang cara-cara kita bebersih itu digunakan tergantung adat istiadat setempat ya. Kemudian ambillah perhiasanmu. Nah, maksud perhiasan di sini pakaian lah. Dengan pakaian yang putih. Mun kawa, mun ada, mun bersih, mun bagus. Amun kada dapang boleh warna lain, cuma yang paling bagus tuh ada warna lain, warnanya biar kuning sebukuan, biar habang sebukuan, pian ketujuh pink sebukuan. Tapi kada dapangnya sebukuan tuh warna-warni aja ada apa ya ada apa yang penting bersih. Nah itu suci ya kita. Karena itu lebih disukai. Nah yang jadi warna putih itu lebih disukai di sisi Allah Taala. Jadi kalau orang memakai warna putih itu alasannya karena disukai Allah, disukai Nabi. Kalau memakai warna yang lain putih alasannya menikmati kekayaan Allah Ta'ala. Karena Allah tuh kada diisi warna semacam aja. Nah itu maksudnya. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Nah, yang paling hard minyak wangi itu dipakai. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid. Dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Mun berjalan, mun sida motor. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jar Nabi, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabashan wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imamu tuwiyatis suhufu wa rufi'atil aqlamu wa jamatil malaikatu 'indal minbar yastami'una dzikra. Artinya siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumat pada jam yang pertama, pada waktu yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Dan siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban seekor sapi. Dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing kibas.
Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam. Jadi yang belalakas itu ketahuan tuh maunting sapi saku ya Allah. Dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan ia berkurban sabiji hintalo ya kita talurnya sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar, masuk keluar naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan. Artinya kan malaikat mencatat nih, oh nih unta aja, kambing, ini sapi. Malaikat mencatat gitu. Bila sudah khatibnya naik ke atas mimbar, tutupnya lagi. Ada lagi pencatatan yang sapi, hintalo, kambing tuh. Maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kalam. Kalam itu pulpen, artinya ujar malaikat kita sadang sudah waktunya habis. Dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat itu pergi sabarataan duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Nah, jadi khatib yang berkhutbah itu penjelasan khatib itu nah didengari malaikat tuh. Ada nomor 11 di situ nah, baca di bawah. Ya kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan 6 jam, yaitu siapa yang pergi pada jam yang kelima. Nah, jadi kan yang tadi kan 6 loh kok. Tadi 5 aja loh kok. Di riwayat yang lain 6. Nah, siapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan ia berkorban seekor burung. Nah, bertambah burung di situ. Lalu jadi 6. Dan siapa yang pergi pada jam yang ke-6, seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Karena burung bertambah, lalu telur berundur sedikit ke nomor 6 posisinya. Jadi antara ayam lawan hintalo tuh nah buat situ burung ada. Tambah ya. Nah, jadi burung berempat juga di situ. Dan ada diriwayatkan sudahlah apabila dan ada diriwayatkan bahwasanya qadar, nah penting menurutnya qadar seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada qadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Arti qadar itu ukuran, tapi ini dhaif bang lah. Jadi makin cepat orang tuh tulak ke masjid, nah maka di surga kita mau masuk surga makin banyak melihat Allah Ta'ala. Makin lambat ke masjid, tapi ini dhaif. Yang kuatnya itu siapa yang ma'rifat lawan Allah di dunia, nya diperlihatkan akan zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu di surga. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah shaf yang pertama. Arti tuntut tuh kita usahakan ke shaf pertama, menuju aja kita. Tetapi jikalau orang sudah banyak, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Tapi mun di shaf pertama atau shaf kedua atau shaf ketiga ada puang, di situ puang ada. Nah kita kan di Maharawang jingok ya kalau kita lihati, mah 3 ikung gak buat di situ. Apalagi wah ini banyak bener kau bener buat ya. Nah ini misalnya yang normal lah, misalnya normal. Nah yang kada yang corona nih, kita lihati kau buat di situ, boleh hai begimit. Patalu cel, patalu ni je kita, patalu je kita. Berarti ini tempat sikung situ juga sembahyang tuh. Nah patalu je kita, nah boleh aja nak kita. Nah tapi begimit je kita masuki. Seandainya bang talingkangi bahu ada apa-apa, kenapa? Kada salah kita, kenapa kada dibuatin itu? Kada dimasuki, orang masuki janin tuh. Ini pakadina duduk di Maharawang. Ya kalau duduk di Maharawang, orang lalu kada salah orang. Itu yang maksud yang 6 jam itu atau 6 waktu itu dihitungnya dari sinilah. Jadi mulai dari terbit matahari subuh hari Jumat tuh. Terbit matahari ya. Tak salah ulun dari terbit fajar, dari pamulaan masuk waktu subuh tuh. Fajar naranya terbit fajar shadiq. Jadi bila sudah pamulaan masuk awal-awal waktu subuh, nah sampai kaina khatib naik ke atas mimbar berapa jam tuh? Nah jumlahnya tuh berapa jam dibagi 6. Maka bagian pertama dari 6 saat pertama, yang kedua saat kedua. Paham lah tuh? Nah itu maksud yang menghitung yang tadi teh. Jadi tadi yang apa? Yang pamulan tadi unta kah? Nah unta lah. Nah mun hendak dapat unta berkurban unta itu, jadi sembahyang subuhnya tadi berjamaah. Masuk ke masjid sebelum orang azan.
Ya kalau qobliyah di masjid, imbah tuh kada bebulikan lagi ke rumah. Itu naran dapat unta. Mun besang beli ke rumah pulang biasa pulang. Nah, itu maksudnya jadi sampai ke baju mahat. Itu dapat berkorban unta. Itu cara menghitungnya. Bagus saya sekali kita ya kalau. Nah, tapi itu kada kawan bisi anak, bisi bini. Mun bisi bini ngalih pian kada kada bebulikan aja. Saku babini pulang, saku. Nah, ya kalau ngalihin urusannya paksa balik ke rumah kada kawa. Nah lain membini kita wali ini sangat baik, tapi naknya tahu pang kita nih wala lalu ngalihai. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Nah, makanya kalau di mata perut ada tiang guru ya, kalau ini guru ada tiang-tiangnya sudah di situ. Dan jangan engkau duduk di dalam masjid kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunnah tahiyatul masjid minimal 2 rakaat. Nah, dan yang lebih baiknya nah, hendaklah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat dan engkau baca pada setiap rakaat setelah surah Al-Fatihah akan surah Al-Ikhlas 50 kali. Berarti ini sungsung ke masjid nih. Nah, karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa siapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang disediakan baginya. Jadi bisa sidin yang melihat atau orang yang melihat. Misal kayak ada pian misalnya hendak meninggal, ulunnya dilihat akan Tuhan, tuh ya ujar malaikat si anu hendak meninggal nih tempatnya ini di surga. Nah kalau pada happyan pada takutan biar ngerjain mati ya. Tapi mau melihat surga nih kenapa ada? Lakas tuh pamannya sah. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu walaupun imam sedang membaca khutbah. Jadi kita masuk imam sedang khutbah tetap jismitul masjid apa menggawi sunat tahiyatul masjid, cuma jangan lawas tumatnya 2 rakaat yang ringan nang kayak surahnya nintu surah yang Al-Falaq An-Nas yang hadap-hadap ya kita nah. Dan disunnahkan pula engkau sembahyang 4 rakaat. Tadi kan 4 rakaat sudah ya kalau, atau 2 rakaat ada waktu lagi sungsung datang ke masjid nih. Nah maka jasadin sunnah pula engkau sembahyang 4 rakaat, yaitu sembahyang sunat mutlak niatnya. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah, atau aku sembahyang 2 rakaat karena Allah. Nah itu sunat mutlak narnya kadada sambatannya tuh ada hajat taubat kadada. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surah Al-An'am. Jadi Mbah Fatihah surah Al-An'am panjang. Dan pada rakaat yang kedua surah Kahfi panjang juga ini. Insya Allah kata gawe pian nih. Dan pada rakaat yang ketiga surah Thaha. Ya rakaat yang keempat surah Yasin. Nah, cuma yang sayat-sayat aja dihafali kada apa-apa. Jadi mbah tutung Fatihah bismillahirrahmanirrahim ya, lalu Yasin ya, Allahu Akbar. Nah kada apa-apa, malaikat enggayai malaikat ya. Jadi dia malaikat nih luar biasa nih, sekalinya kada jadi kada ada. Dan jikalau engkau tidak mampu, nah alhamdulillah mun kada mampu nah tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin, surah Dukhan, surah Sajadah, dan surah Muluk. Oh kada mampu juga masih kita nang kayak ini nggih. Ayo ya, cari level ketiga pulang. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumat. Oh berarti boleh betating. Artinya kada dalam sembahyang toh. Nah, maka kelebihannya sangat banyak. Jadi Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Sajadah, surah Muluk itu dibaca. Dan sesiapa yang tidak mampu juga, nah level ketiga, ada mampu kita yang kayak itu, anggap kada mampu lah membaca surah-surah ini yang 4 macam yang level kedua nih, maka hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallah bagi 3 pengulir benar. Qul huwallah bagi 3 surah Qul huwallah nanti Al-Ikhlas. Tapi mun kita sudah membaca wirid
Nangkaya wirul latif, qul huwallahu ada 3 kali ya, kalau situ artiful haddad ada 3 kali situ, itu hasil aja sudah. Nah makanya kelebihan ratib atau itu tuh hasil, di situ sudah hasil beritaan apa-apa yang disarankan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Nah kan insyaallah kita baca wirul latif ya kalau. Jadi barang siapa membaca wirul latif atau membaca ratibul haddad sama aja sudahlah, atau membaca ratibul atos, itu sudah ditulis kita mengamalkan amalan Nabi sehari semalaman. Nah itu apa mun hendak membaca yang surah ini kebanyakan ya Allah kada kawa kita, jadi kita ambil yang jalan yang ringkasnya. Dan selain surah Al-Ikhlas yang dibanyaki membaca, lalu memperbanyak juga mengucap sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamarian tadi Mbak Asar banyak kita baca diingat nih. Ya kalau Mbak Asar hari Jumat 80 kali kah 70 kali kah. Nah dan apabila imam telah keluar naik ke atas mimbar, maksudnya maka imam naik ke atas mimbar hendak berkhutbah nih, maka putuskanlah segala doa. Artinya seluruh ibadah kita, wiritan kita waktu kita baca dalam masjid tuh diampihi, maji stop, baca salawat stop. Nah itu maksud putuskan itu hentikan segala doa dan perkataan. Doa aja disuruh ampih, apalagi perkataan. Dan hendaklah engkau memberikan perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab adzan dulu. Kan naik sudah ke atas mimbar, adzan pulang sekali ya kalau. Nah, dan setelah itu dengarkanlah khutbah dengan penuh perhatian dan tinggalkanlah percakapan sama sekali. Karena disebutkan di dalam hadis, inna man qala li sahibihi wal imamu yakhutubu ansit faqad laga wa man laga fala jumu'ata lahu. Nah, rencana kita mendengar ya kalau. Artinya siapa yang berkata-kata bagi kawannya ketika khatib sedang membaca khutbah, berucap lawan kawan dihiga, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia, padahal baik tujuannya tuh. Kawan dihiga nih papandiran, jadi kita berdiaman bang. Nah kita yang menyambat berdiaman bang itu nah sudah mengucapkan yang sia-sia. Dan siapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapat pahala Jumat. Nah kita dilarang mengatakan diamlah kamu, artinya kada usah menagur lawan muntung. Karena perkataan diamlah kamu itu dikira arti dikira itu dianggap satu percakapan. Nah, dianggap satu percakapan. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, apa bergaya benar, ribut benar misalnya hari Jumat, ayah pasar masjid, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja, bukan dengan perkataan. Nah aja kita kanan-kanan, semakan kanan-kanan ketika berjanggut, pandiran asik benar. Anggap ya kanan-kanan ya kita. Nah. 3 kali. Ada masih juga, gitu. Ya kan, mun wani, tagamun cagar yang hilang sandal berusaha gin. Kemudian sembahyanglah engkau bersama-sama dengan imam seperti kaifiat tata cara sembahyang yang telah disebutkan terdahulu kayak caranya ya kalau. Apabila engkau salam dan selesai dari sembahyangmu maka nah imbah tuntung salam sudah. Nah, selesai dari sembahyangmu, salam sudah, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, sebelum batis beugah, posisi masih nang kayat duduk tasawuf akhir, hendaklah engkau baca dulu surah Fatihah 7 kali. Nah ini penting bener Joni kita pian. Jarang sudah nih tak malakan nih ya kalau. Hendak yang labih separuh musikit sudah hilang. Nah, apa juga imamnya lambat-lambat benar baca surah Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lambat benar. Nah, 7 kali surah Fatihah. Imbatu pula surah Al-Ikhlas 7 kali. Surah Al-Falaq 7 kali. Surah An-Nas 7 kali. Nah, ada di kitab Imam Ghazali. Karena yang demikian itu fadilatnya akan memelihara engkau, Allah yang memelihara dari gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu depan. Nanti semingguan kita dipelihara oleh Allah. Di kitab lain bukan hanya kita, sekeluargaan kita dipelihara oleh Allah, jaminan Allah dalam semingguan. Nah, kita anak bini kita termasuk jaminan keselamatan dan jaminan rezeki. Nah, rugi kita kadang membaca itu anggaplah modal nih ya Allah.
dan ia akan menjadi benteng yang kokoh bagimu dan bagi keluargamu, maksudnya di situ, untuk menghadapi gangguan syaitan. 7. Setelah itu baca olehmu akan doa. Nah ini doanya, kalau imam sudah membaca kita mengaminakan, ya sudah. Kalau imamnya paham nih, jangan tertinggal doa berjumahat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnini kalau seorangan, kalau jadi imam yang berjamaah, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwak. Sekali, ketiga kali, kelima kali kah bacanya. Artinya, ya Allah ya Tuhanku yang maha kaya, yang maha terpuji, yang memulakan ciptaan makhluk, artinya yang menjadikan makhluk dan yang mengembalikan kepada tiada, yang sangat kasih sayang dan sangat mencintai. Kayakanlah aku dengan rizkimu yang halal, bukan dengan yang haram, dan anugerahkanlah kepadaku akan taat kepadamu, bukan maksiat, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan dengan kelebihan orang lain. Tak karena waktu itu waktu yang mustajab doa kabul. Maka sebagian ulama berpendapat waktu kita sudah tuntung membaca, sudah tuntung seminggu Jumat, nah di situ waktu mustajab. Ada sebagian ulama berpendapat di situ waktunya tuh. Setelah sembahyang Jumat hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumat 2 rakaat. Nah, ba'diyah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi boleh 6 rakaat, boleh 4, boleh 2. Jadi kalau 6 rakaat 2 atau keempatnya sekali salam atau keenamnya sekali salam boleh. Maka itu niatnya ba'diyah. Engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam. Nah, itu afdalnya 2 rakaat sekali salam. Maka telah diriwayatkan yang demikian itu dari Rasulullah SAW dalam beberapa cara yang berlainan. Artinya kadang-kadang Nabi imbas sembahyang Jumat itu bisa 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Nah, kawalah. Sampai waktu maghrib ada keluaran, insya Allah ada kawai ya kalau. Atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar kawai, tapi bepandiran kita kadang-kadang mengatik tasbih. Dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa itu. Artinya kita awas-awasi jangan-jangan di waktu yang mustajab doa itu maksudnya, karena saat itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala pada sepanjang hari Jumat. Maka biarlah engkau menanti masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, artinya mengharap-harap di kita waktu itu. Dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis, dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis. Maksud majlis halaqah. Maksud halakah perkumpulan, ya kan masjid gana, di situ ada yang betuyuk orang dudukan bepandiran, di situ ada yang duduk bepandiran, ya kalau. Nah jadi di sini janganlah engkau hadiri di dalam masjid itu akan majelis atau halakah yang tidak berfaedah pada hari Jumat, ataupun majelis tukang-tukang cerita di hari Jumat di masjid pulang misalnya. Bahkan hendaklah engkau hadir di dalam masjid ilmu yang bermanfaat. Ini kisah hari Jumat lah, baik ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu atau yang mengurangkan gemarmu kepada dunia. Karena segala ilmu yang tidak mengandung engkau, yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia, maksudnya mencintai dunia inilah, nah bukannya membuang dunia, dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Ilmu itu bila kita pelajari agar membuat kita jauh dari urusan akhirat kita, maka kadang menuntut ilmu kayak itu tuh lebih abdal maksudnya. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan hendaklah engkau perbanyak membaca doa ketika matahari naik, jam 8, jam 9, jam 7, dan ketika tergelincir. Nah, dan ketika tenggelamnya, nah berarti kan pagi sore ya kalau. Jadi mau kita berwirid baca ratib sudah masuk di situ. Dan ketika engkau mendengar iqamat pada hari Jumat, dan pada ketika khatib naik ke atas mimbar, nah itu maksudnya kira-kira di situ waktu yang mustajab doa tadi. Dan pada ketika orang berdiri untuk sembahyangan berdiri. Nah, jangan-jangan di sini doa yang mustajab doa Allahumma, kita langsung sambil berdiri itu. Nah, maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab doa itu, dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini, pada hari itu
dengan sekadar tuh hari itulah, dengan sekadar kemampuanmu, walaupun hanya sedikit. Jadi hari Jumat itu bagus bersedekah. Maka dengan itu bermakna engkau telah mengumpulkan pada hari itu antara sembahyang, ada puasa, ada engkau puasa, yalah, sedekah ada, baca Quran ada, zikir ada, i'tikaf ada, ribat ada, menunggu sembahyang, selepas sembahyang, ya lah. Mbah tuntung Jumat hadang-hadang sampai ke asar, langsung basar. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu, maksud hari ini itu hari Jumat ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Jadi seminggu itu ada hari Jumat yang dikhususkan untuk hari akhirat. Mudah-mudahan ia menjadi kafarat bagi hari yang lain di dalam minggu itu. Jadi penghapus dosa bagi hari-hari selain hari Jumat. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.